Lak Sap Yin. Kita hari ini mau bahas tentang Lak Sap Yin. Lak Sap Yin itu apa? Dalam bahasa Indonesia kita nggak tahu. Jodoh yang bukan berakhir jadi istri. Jadi mau bahas hari ini Lak Sap Yin itu adalah Yin juga. Jodoh juga. Bukan berarti Lak Sap Yin itu tidak berarti dalam hidup kamu. Mengapa? Karena lu mati sudah beribu-ribu kali. Jadi lu menikah juga sudah beribu-ribu. Sudah. Bentar ya, keselak. Mana kopinya? Jadi maksudnya kalau misalnya nih kita pernah jalan pacaran sama seseorang, kemudian kita nggak jadi. Dan selama pacaran itu kan pasti ada kita berantem, barusan bisa nggak cocok, baru bisa putus. Jadi itu kalau memang itu jodoh yang kotor, kenapa kita harus melewati fase itu? Kan, Tujuannya untuk apa? Kalau untuk pembelajaran kan bisa dari hal lain, kenapa harus dari orang ini? menurut ajaran spiritual, kamu itu sudah mati beribu-ribu kali. Ulang. Jadi di kehidupan ini, kalau kamu banyak pacar misalnya, yang akhirnya nggak jadi istri, yang akhirnya nggak jadi suami, kemungkinan mereka adalah istri-istri kamu di kehidupan yang lalu. Selir ya? Bisa jadi bukan orang istri, ini. bukan seril. Kamu sudah pernah hidup dan mati selama beribu-ribu kali. Betul? Berarti kamu sudah banyak suami ataupun istri. Di kehidupan yang lalu kamu laki-laki. Saya perempuan. Gitu. Saya ada suami. Jadi ini Lak Sap Yin yang datang ini walaupun sebentar, tapi di kehidupan yang lalu itu punya arti yang tersendiri. Misalnya dia saudara kamu, misalnya orang tua kamu gitu. Jadi jangan sekali-sekali tidak menghargai Lak Sap Yin. Nikmatilah, enjoy ya. Yang bisa menjadi istri kamu, yang bisa menjadi suami kamu, itu adalah orang yang kamu paling benci di dunia, di kehidupan sebelumnya. Berarti di dunia kali ini kita nggak boleh benci orang. Ya, jumpa lagi. Biar in the next life kita nggak jumpa sama dia. Ya. Yang kamu suka, yang kamu cinta, itu akan berakhir. Because of what? Good things end. Yang sisa itu adalah dendam, amarah, frekuensi gelombang sedih atau kebencian. Itu yang akan menempel ke kehidupan yang selanjutnya. Jadi nanti kamu mati, belum tentu kamu lahir di masa depan. Kamu bisa lahir di masa lalu. Di dunia spiritual tidak ada terbatas ruang dan waktu. Jadi gimana dengan santet? Karena gue pernah ada kasus teman, dia jatuh cinta sama cowok sebelah kelas. Mereka sebenarnya gak ada jodoh, tapi temanku ini sengaja pergi ke dukun, santet dia, dikasih minum, kasih makanan, terus fotonya diguna-guna, and then cowok ini jadi... Jadi apa? Cowok ini jadi suka sama dia, mereka jadi pacaran. Itu kan hubungan yang dipaksa, kemungkinan di past life mereka gak ada hubungan. Tapi gara-gara santet mereka jadi ada hubungan, itu gimana? Mungkinnya di kehidupan yang lalu terbalik. Yang sekarang kan perempuan santet laki-laki. Di kehidupan yang lalu laki-laki santet perempuan. Masa sesimpel itu? Atau lu yang sembarangan kasih spekulasi? Ya namanya ini spiritual. Siapa yang bisa kasih bukti? Semua juga spekulasi. Kamu yang bagi mereka yang percaya ada Tuhan juga spekulasi kan. Tapi saya sendiri pernah disantet. Itu ceritanya gimana? Jadi banyak perempuan yang suka sama saya. Jadi ada satu perempuan dia santet. Akhir-akhir ini saya juga baru tahu karena ada orang pintar yang bilang ada hantu yang mengikuti kamu. Itu hantu yang santet lu ya berarti ya? Perempuan yang santet, dia kirim hantu. Saya tanya orang pintarnya kenapa dia kirim hantu. Hantu ini adalah pemakan energi. Dia mau buat kamu jadi orang yang tidak berguna. Ketika kamu tidak berguna, perempuan ini akan memelihara kamu.
Itu Berarti tujuan. mau jadikan kamu seperti apa ya? Agak kasarnya itu Bodoh. dulu ya. Bodoh. Jadi dia ada duit, dia pelihara kamu, Ya, membuat bodoh. lu dengerin dia. Lu gimana tahu lu disantet? Dan ini kejadiannya udah berapa lama lu baru sadar? Su-su-su aneh. Enak, pedes. Laupi. Ini oke ini ya. Beli pie ya. Micho. Micho ini marganya sama dengan kamu. Iya, so. Micho. Ya, ini lumayan. Yang foundernya ini bukan orang Medan. Foundernya ini aslinya warga negara Australia. Dia berarti Chinese Australian. Dia dengan pengalamannya sekian lama di sana, dia create lah Micho di kota Medan. Yang ini aku makan punya rasa apa? Bedanya dengan lu yang apa? Wah, ini mie dan celup. Yang lu punya mie ayam. Ini yang menu baru. Ini lumayan enak juga. Kalau mie dan celup favorit saya. Kok lu bisa sadar lu disantet? Kemarin saya sibuk mau mengobati mama. Karena mama saya tiba-tiba badannya rontok. Ya, nggak ada diabetes, jadi ada diabetes. Nggak ada. Semua penyakit berdatangan. Jadi ketika waktu mau menolong mama, saya cari orang pintar. Orang pintarnya bilang, kamu sendiri ada masalah. Ada yang mengikuti kamu. Ketika saya masuk ke rumah orang pintar ini, katanya hantunya nggak berani masuk di depan pagar. Gitu. Nah, saya tanya lo kenapa ada hantu itu ikuti saya? Jawabannya itu, ada orang yang mau membuat saya menjadi orang tidak berguna supaya dia bisa memelihara saya. Nah, santet itu bermacam-macam, banyak different case, different possibilities. Ada yang untuk awal benci sama lo, mau santet lo, gua cari orang yang mati karena kanker, gua tempel arwahnya di tempat lo, sampai kamu seolah-olah merasa kena kanker. Bisa juga. Jadi terakhir gimana cabut santetannya ini? Dan gimana kita mencegah diri kita itu gimana? Pedes. Ini bukan nangis ya, pedes. Gimana kita mencegah diri kita itu agar tidak disantet? Menurut teori mitos, semua pejabat ada pakai dukun. Jadi kenapa? Untuk mencegah orang santet. Jadi kamu nggak akan tahu kapan kamu disantet. Setiap tahun biasanya mereka pergi ke orang pintar untuk cuci. Mandi bunga, ritual apa, untuk membersihkan apa yang menempel. Kita nggak akan tahu apa yang menempel, karena di dunia ini makhluk halus itu di mana-mana dan mereka lebih banyak, jumlahnya lebih banyak dari manusia. Sebenarnya aku juga curiga sih, papaku yang sudah meninggal itu pernah kena santet. Karena pernah ada kejadian, rumah kita kan ada 2 layer. Dalam layer itu pintu yang besi, ketutup lah, tidak mungkin ada celah untuk masuk. Pintu luar itu ada 1 layer tapi agak ada celah-celahnya dikit. Nah, suatu hari ketika kita bangun, kita nampak ada telur busuk itu masuk ke dalam rumah dan telurnya itu udah kebuka, warna biru isinya. Biru ah? Ya, jadi kita bingung, rumah kita gak ada celah dan udah tutup. Setelah tutup pun tidak nampak telur itu, nampaknya tuh di besok pagi. Ventilasi juga gak mungkin karena lubangnya tuh kecil banget, telur gak mungkin bisa masuk kan. Tapi kita kayak ya udahlah biarin aja kan. Beberapa hari kemudian nampak lagi di depan rumah ada telur kebuka di tanah. Beberapa bulan kemudian papaku kena kanker. Jadi sampai hari ini keluargaku masih gak tahu apakah kanker yang dialami papaku sampai dia meninggal itu memang alami penyakit atau dari santetan. Kita masih gak tahu. Bisa. Ini makanya saya kemarin takut ada yang nyantet mama karena tiba-tiba dia tidak ada tidak ada gula. Tiba-tiba gulanya naik dan dia sangat jaga makan. Tiba-tiba gulanya naik, giginya copot, matanya kabur, gitu. Jadi ini udah nggak beres. Baru kejadian ya? Baru kejadian. Jadi saya sangat stres. Ya, medis juga nggak tahu masalahnya apa.
Ketika orang desperate, kita pasti mencari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sama aja, mau cari Tuhan sama, mau ke gereja, ke vihara, kemana-mana. Itu karena kita desperate. Saya orang yang paling skeptis. Saya nggak percaya yang begini. Tapi in the end, Ketika kamu desperate, kamu akan mengakui bahwa kekuatan dunia gaib, kekuatan spiritual, dan Tuhan itu ada. Ya, ini pun gua setuju. karena hidup kita ini masih Dikurung, dikotak oleh space and time, ruang dan waktu. Di luar dari ruang dan waktu, manusia didesain di luar dari ruangan dan waktu, itu kita tidak bisa menerima. Itu namanya tidak masuk akal. 1 tambah 1 bukan 2. Kita nggak bisa terima. Tapi nanti, maybe in another 100 years, kita akan menerima. 1 tambah 1 itu bukan 2. Bisa jadi muncul teori matematika yang baru juga. Jadi berubah. Belum tentu otak kita bisa menerima. Karena kita manusia didesain untuk dikurung di dalam ruang dan waktu. Ketika kita menjelaskan kepadamu hantu itu 4D, dewa itu 5D, Tuhan itu 6D, itu kita nggak akan terima. Apa yang ada di 5D sini, kayak film Interstellar. Ketika dia berhasil keluar dari 3D, dia di 4D, di 5D, dia bisa pergi ke masa lalu, ke masa depan, kemana saja. Gitu. So, di dunia spiritual tidak mengenal waktu. Sama juga anak-anak zaman now yang mendengar lagu di Spotify, mereka tidak tahu yang mana lagu lama, yang mana lagu baru. Ada satu anak-anak, dia dengar lagu All for One. Dia pikir itu lagu baru. And he doesn't care. Itu lagu baru atau lagu lama. Karena semua ada di Spotify. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada lagu baru. Hanya ada lagu baru didengar. Nah, begitu juga dunia spiritual. Hantu itu nggak tahu waktu dan ruang. Dia bisa tembus kemana saja. Dia bisa pergi kemana saja. Gitu. Jadi yang paling kasihan itu adalah kita, manusia. Ketika kita tahu bahwa dunia ini sangat luas, tidak terikat dengan ruang dan waktu, jika kamu betul-betul tahu, kamu akan stres. Lu bayangkan hantu ya, dewa. Dia tutup mata, dia udah sampai Mars. Dia tutup mata lagi, dia sampai matahari. Dia mau ke planet mana bisa. Kita manusia terjebak di bumi. Kalau kita tahu ini adalah jebakan, kita akan sangat stres. Karena manusia itu dilahirkan untuk menjadi makhluk yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Jadi sekarang lu udah tahu gini, lu stres dong? Enggak, karena aku orangnya tipenya tidak mau tahu. Kita tidak perlu tahu banyak. Kita hanya perlu sekarang happy, itu sudah menang. Itu kata Dharma. Dan enjoy the journey ya. Enjoy the ride. Purpose of life itu tidak boleh dicapai. Ketika kamu capai Mars, kamu sudah mau mati. Yang indah itu adalah perjalanan kamu plan, saya mau ke Mars. That's why pernikahan itu bukan pernikahannya yang bagus. Bukan pernikahannya yang enak. Tapi the journey. Perjalanan untuk pernikahan ini yang enak. Dan setelah menikah, perjalanan untuk menjalin hubungan ini yang seru. Gitu. Tapi ada kawan saya bilang, itu Profesor Darno Hartono, katanya kebahagiaannya terhenti 1 hari setelah dia menikah. Kenapa begitu? Jadi dia bilang gini, MC itu tidak pernah berbohong. MC itu selalu berkata jujur. MC itu adalah orang yang paling jujur. Dia bilang, kepada kedua mempelai, hari ini adalah hari yang paling bahagia bagi Anda semua. Di hari malam ini, itu ya. Di malam itu. Setelah hari ini, besok nggak bahagia lagi. Ya. Make sense. Jadi kepada para MC, kalian adalah orang yang sangat jujur. Jadi teman saya bercerita, kebahagiaannya terhenti di hari setelah dia menikah. Setelah dia menikah, 没有好日子过. Tapi dia selalu bilang kepada saya harus menikah. Itu adalah orang yang tidak baik. Karena dia seperti orang money game. Dia udah kena tipu, dia mau tipu aku.
Ya, tapi di zaman sekarang udah mulai banyak orang yang nggak mau menikah sih. Nah, kayak untuk gua atau teman-teman yang seumur gua, kita juga nggak berpikir ke arah sana. Di zaman dulu, 50 tahun yang lalu, menikah itu adalah tren. Kenapa? Banyak yang mati di medan perang. Jadi kalau pemikirannya begini, kalau tidak ada berkembang biak, manusia akan habis. That's why diciptakan tren dari luar negeri bahwa kita harus berkembang biak. Dan menikah itu menjadi keharusan. Sama halnya dengan sekolah. Banyak anak yang jenius tidak sekolah. Di rumah aja homeschooling bisa jenius. Kenapa orang harus sekolah? Karena sekolah itu tren. Bagaimana lu memandang kitab atau agama yang memberi doktrin, memberikan perintah bahwa kita harus beranak cucu memenuhi bumi? Itu gimana? Karena gue pernah ke beberapa tempat ibadah, mereka juga mendukung kita melahirkan anak, nikah, lahir kalau bisa banyak anaknya. Tapi di satu sisi kan kita berpikir, kita kalau finansialnya gak bagus, gimana kita pelihara anak? Tapi jawaban mereka tetap sama, Tuhan akan menyertai. Jadi tetap harus menikah dan beranak cucu. Gimana pandangan lu terhadap doktrin itu? Menurut saya ya, itu bersifat terlambat. Itu ditulis beribu-ribu tahun yang lalu. Dan belum tentu zaman ini relevan untuk diambil dan dicerna secara bulat-bulat. Dulu kenapa beranak cuculah dan penuhi bumi ini? Karena perang. Banyak yang mati. Manusia makin sedikit-sedikit. Kenapa beranak cuculah? Karena semua kerajaan punya ego. Saya raja. Saya mau menciptakan bangsa yang gede. Rakyat yang banyak. Gitu. Saya raja. Saya mau rakyatku banyak populasinya. Gitu. Oke, saya adalah ketua agama. Saya mau menciptakan massa. Massa itu banyak. Kalau cuma pengikutmu 12 orang, 13 orang, untuk apa? Gitu. Nanti 12 orang ada satu yang mengkhianati lagi. Ya, tapi saya mau kasih pengertian yang lebih dalam. Menurut saya, sangat sedikit orang yang berkeluarga yang bisa naik ke surga. Kenapa? Kemelekatan. Oh, nggak bisa. Saya nggak mau ke surga dulu. Saya mau lihat anak saya sukses. Oh, nggak bisa. Anak saya udah mau melahirkan. Ini cucu saya. Oh, tunggu dulu. Cucu saya udah mau gede ini. Nanti dia mau kuliah di mana, saya mau tahu. Jadi kamu akan menjadi hantu penasaran sampai kamu betul-betul bosan dengan keturunan kamu. Oh, keturunan keempat, kelima, keenam udah nggak nyambung sama kamu. Mereka nggak ingat kamu. Baru kamu pergi. Tapi selagi kamu masih ada ikatan, kamu masih sayang sama istri, sama anak, sama cucu, tidak mungkin kamu bisa naik ke surga dan bersatu dengan Tuhan. Tidak mungkin. Kalau nggak percaya, sekarang saya coba. Oke, kamu sekarang ada keluarga, ada anak, ada istri, hidup kamu baik-baik. Tiba-tiba Tuhan datang. Kamu ikut saya sekarang, surga itu sangat enak. Lepaskan semua, anak kamu will be fine, istri kamu will be fine. Kamu nggak usah pusing. Sekarang juga ikut saya. Apa jawaban kamu? Nanti dulu lah, belum ready. Saya pernah di gereja digituin. Pendetanya bilang, seluruh umat di gereja ini hari ini ikut saya ke surga. Surga itu sesuai dijanjikan oleh Tuhan, sangat indah. Tidak ada satupun jemaat yang mau ikut. Jadi manusia itu munafik. Sama saja, lu mau tempat agama, mau tempat mau dukun, mau apa, tempat suci, sama saja pola pikir manusia itu ada itu yang bermasalah. Bukan tempat ibadahnya. Gitu. Coba kamu pulang tanya kepada jemaat kamu atau anak-anak. Ayo kita ke surga sekarang. Lepaskan semua. Jamin lu lah. Jamin masuk surga. Nggak ada yang berani. Iya. Gitu.